Banjir bandang landa Kota Masamba. Tiga orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. TVRI Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi aktual Sulawesi Selatan hari ini, Selasa 14 Juli 2020. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam beragam segmen. Bersama saya Ediman Weverial, inilah berita selengkapnya. Akibat Sungai Masamba meluap, Kota Masamba dilanda banjir bandang yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian material. Sungai Masamba di Luwu Utara, Sulawesi Selatan meluap sehingga menyebabkan banjir bandang di Kota Masamba pada Senin 13 Juli kemarin. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, banjir bandang yang melanda Masamba juga merendam ratusan rumah warga, pusat perekonomian seperti pasar, bank, perkantoran, jalan Trans Sulawesi, dan fasilitas umum lainnya. Dalam kejadian ini, seorang warga dievakuasi menggunakan alat berat karena terjebak di batang pohon di tengah derasnya arus banjir. Sejak banjir pertama, alat berat ini memang disiapkan untuk melakukan penanganan. Berdasarkan laporan BPBD Luwu Utara, sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Tengah, volume air di bantaran Sungai Masamba naik dan menggenangi pemukiman warga. Beberapa saat kemudian, air tiba-tiba surut sehingga beberapa warga yang rumahnya berada di sekitar bantaran sungai kembali untuk membersihkan sampah yang masuk ke dalam rumah mereka. Namun jelang volume air kembali naik dengan ketinggian kurang lebih 400 cm yang membawa material kayu dan lumpur sehingga mengakibatkan beberapa orang warga yang berada di sekitar bantaran sungai terjebak di dalam rumahnya. Selain di Kota Masamba, banjir bandang juga melanda Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara. Hingga kini proses evakuasi warga masih berlangsung melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Basarnas. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana penanganan banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, kita telah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Endro Yudo Waryono, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Selamat Bapak. sore Pak Endro. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Ya, seperti apa kronologi dan penyebab kejadian banjir bandang ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Nah, terkait dengan kronologisnya, penyebabnya memang karena disebabkan karena hujan yang memang relatif lebih deras daripada biasanya. Sehingga untuk kejadian di Masamba hari ini, kemarin sore, itu memang cukup mengagetkan banyak pihak. Kami pun sendiri juga kaget karena tidak biasanya Sungai Masamba itu meluap. Untuk kali ini memang agak lebih besar daripada kejadian-kejadian sebelumnya. Meluap sampai di kota. Demikian Bapak. Ya, Pak Endro, dari data yang ada, berapa luas areal yang terdampak dan kerugian yang ditimbulkan hingga saat ini? Untuk area terdampak ini masih dalam tahapan asesmen, tetapi kalau taksiran kerugian kasar diperkirakan sampai mencapai angka ratusan juta, demikian Bapak. Ya, informasi yang kami dapatkan ada 3 warga yang meninggal. Benarkah demikian Pak? Ini dalam sekarang ini mulai kemarin begitu kejadian kami sudah mengirimkan para teman-teman petugas untuk melakukan asesmen sampai sekarang dan baru melakukan evakuasi penyelamatan jiwa. Memang jumlah sementara tadi pagi dikonfirmasi ada 3, tapi bisa saja kemungkinan bisa bertambah korban jiwa itu. Tetapi jumlah pasti sampai sekarang ini masih dalam rekap dan
asesmen, demikian. Iya, Pak Endro, tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menangani para korban saat ini? Baik, jadi untuk penanganan korban yang pastinya adalah kami BPBD Provinsi bersama dengan BPBD Luwu Utara bersama jajaran TNI Polri dan Basarnas serta teman-teman dari BPBD tetangga kabupaten, dari Luwu, dari BPBD Palopo, BPBD Luwu Timur. Mereka mengirimkan bantuan personil juga untuk yang pasti melakukan evakuasi penyelamatan korban. Kemudian yang kedua, korban-korban yang bisa kami deteksi, kami selamatkan, kami himpun dalam kamp pengungsian, dan pastinya kami juga pemenuhan yang pasti, pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya pangan, kemudian tempat, kesehatan, sehingga kami dengan teman jajaran Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pun juga kita bersinergi di sana, dibantu para relawan-relawan. Demikian, Bapak. Ya, untuk pemulihan kondisi wilayah pasca banjir bandang sendiri, Pak, seperti apa yang sudah dilakukan? Memang ini pemulihan pasca banjir ini memang perlu ekstra fokus dan keseriusan, karena memang meninggalkan lumpur yang agak relatif banyak dan tebal di Kota Masamba sana. Sehingga kita memang antara lain juga melakukan pembersihan lumpur yang ada, sehingga paling tidak lalu lintas kendaraan bisa kita lalui untuk jalannya perekonomian, demikian. Ya, Pak Endro, titik mana saja yang perlu diwaspadai? Untuk pasca banjir ini memang titik-titik paling tidak ya untuk keselamatan jiwa, himbauan-himbauan kami, janganlah dekat-dekat dengan sepanjang daerah aliran sungai yang pasti. Karena ada 2 sungai di sana, itu memang kemudian menjadikan penyebab kejadian banjir yang besar itu. Demikian, Bapak. Ya, Pak Endro, untuk kesiapsiagaan dari sumber daya manusia sendiri dari tim pencarian dan pertolongan Makassar sejauh ini sudah mengerahkan berapa personil? Kami bergerak bersama dari TNI sendiri, sudah kirimkan TRC-nya, TRC dari Kodam, kemudian dari TRC-nya Polda, TRC kemudian dari Basarnas juga, sehingga bisa diperkirakan mungkin antara 300 sampai 350 personel kita sudah bergerak ke sana untuk hari ini. Demikian. Ya, Pak Endro, kita ketahui bahwa acara Sulawesi Selatan hari ini selain ditonton lewat pesawat televisi, juga dapat ditonton di seluruh dunia melalui aplikasi TVRI Klik, pilih channel Sulawesi Selatan. Nah, jika ada pemirsa yang menyaksikan saat ini dan ingin membantu, seperti apa tata caranya? Kalau bisa menghubungi posko-posko yang ada di Kabupaten Masamba sendiri bisa, ataupun juga bisa menghubungi kami di posko BPBD Sulawesi Selatan, bisa menghubungi kontak person 085 228 466 361. Ya, boleh Bapak diulangi sekali lagi, Pak, nomor HP yang bisa dihubungi untuk bantuan yang akan disalurkan? Siap, bisa menghubungi nomor kontak person kami 085 228 466 361. Baik, terima kasih banyak Pak Endro Yudo Waryono, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Tetap jaga kesehatan selalu, Pak, dan selamat bertugas. Terima kasih. Siap, terima kasih. Baik, saudara, kami lanjutkan dengan informasi lainnya. Banjir bandang yang melanda Kota Masamba, Luwu Utara mengundang simpati, perhatian, dan doa dari semua kalangan, termasuk diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan Haji M. Nurdin Abdullah. Berikut keterangan Gubernur Sulawesi Selatan. Kita ikut prihatin atas musibah banjir yang beruntun di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Kota Masamba. Atas nama pemerintah menyampaikan
bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah banjir yang tentu menelan korban jiwa. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisinya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu akan mengambil langkah-langkah bersama dengan pemerintah Kabupaten Utara. BPBD Provinsi juga saya sudah minta untuk segera bergerak, terutama untuk penyiapan air bersih, dapur umum, dan saya mendapat laporan bahwa pemerintah Kabupaten Utara di bawah pimpinan Ibu Bupati telah menyiapkan tempat pengungsian baik di kantor DPRD, di kantor Bupati maupun di yang ada masalah kesehatan di rumah sakit. Ya. Oleh karena itu juga saya akan segera turun, ya, memantau, melihat, dan sekaligus mensupport untuk segera kita lakukan rekonstruksi, ya, terutama yang mengalami kerusakan. Ya, saya berharap kita bersatu padu untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pemulihan agar masyarakat bisa kembali hidup normal. Saudara, beberapa informasi berikut kami hadirkan dalam segmen Sulawesi Selatan Membangun usai jeda pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Pemerintah di tingkat kelurahan dengan melibatkan RT dan RW kini menjadi ujung tombak penanganan dan pencegahan COVID-19 di Makassar. Aparat Kelurahan Letek, Kecamatan Mariso, Makassar terus melakukan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayahnya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan.
Lurah Lete Muhammad Jauzi bersama aparat TNI Polri melakukan sosialisasi protokol kesehatan langsung di Pasar Lete, Makassar. Pada kesempatan ini, Lurah Lete M. Jauzi menghimbau warga, baik para pedagang maupun para pengunjung, agar senantiasa memakai masker bila ada bepergian. Pada kesempatan ini, Lurah Lete M. Jauzi menghimbau warga, baik pedagang maupun pengunjung pasar, agar senantiasa memakai masker bila akan bepergian. Adapun warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan ini akan dikenakan sanksi dengan melakukan push up atau dilakukan rapid test di Puskesmas Kecamatan Mariso. Di Pasar Lete ini, warga yang kedapatan tidak memakai masker langsung disuruh balik arah dan tidak boleh berbelanja di Pasar Lete. Kami tetap jaga wilayah, ada pasar dadakan kami tetap melakukan protokol kesehatan. Kami tetap berlakukan perwali 36 dengan cara memberi sanksi sosial, peneguran. Kalau kami lihat dia ragu, kami lihat dia akan kami rujuk ke puskesmas untuk di rapid test dan selanjutnya akan diserahkan ke dinas kesehatan. Kegiatan edukasi akan pentingnya protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 ini terus dilakukan aparat Kelurahan Lete, Kecamatan Mariso hingga malam hari. Saudara, merosotnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 menjadi perhatian khusus pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan formula dan stimulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi terkhususkan di daerah. Di tengah masa pandemi COVID-19, berbagai sektor mengalami hambatan. Salah satu yang cukup besar terdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Merosotnya daya beli dan nilai perputaran uang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan formulasi yang tepat dari pemerintah untuk mampu menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi baik nasional dan daerah. Sekretaris Kabupaten Goa Haji Muhlis mengungkapkan berbagai strategi pemerintah untuk menggerakkan kembali perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Goa. Tentu dengan program padat karya, yaitu salah satunya program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Karena ini KPM-nya melibatkan warga-warga yang ada di kawasan kumuh, dan itu kita pastikan pasti dia terdampak di masa COVID ini. Dan 45% dari pekerja yang terlibat di sini itu adalah dari MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita yakin dan percaya dengan kegiatan yang dilakukan ini sekaligus juga akan membangkitkan kembali kemampuan konsumsi masyarakat. Sehingga keterpurukannya di era pandemi COVID ini bisa insya Allah akan tidak terlalu berada di bawah tingkat subsistence level. Diharapkan seiring dengan berjalannya program padat karya seperti ini menjadi stimulan atau formula dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Araf melaporkan. Sementara itu pandemi COVID-19 berimbas pada dunia usaha, tidak terkecuali pada industri kecil menengah. Selama pandemi, omzet IKM di sentra kopi Banyorang, Kabupaten Bantaeng turun hingga 50%. Beginilah suasana kompleks sentra kopi Banyorang di Kabupaten Bantaeng selama pandemi COVID-19. Outlet industri kecil menengah atau IKM di sentra kopi Banyorang ini banyak yang tutup karena sepi dari pengunjung. Sentra kopi yang diresmikan 4 tahun lalu ini terdiri dari 8 outlet IKM yang selama ini menjual kopi jenis Arabica, Robusta, dan Liberica yang berasal dari daerah-daerah di Kabupaten Bantaeng. Selama ini sentra kopi Banyorang banyak didatangi pengunjung yang hendak melihat proses produksi kopi asal Bantaeng dan membeli kopi untuk dikonsumsi sendiri atau sebagai oleh-oleh. Namun, sejak pandemi COVID-19, kompleks sentra kopi ini menjadi sepi pengunjung. Dari 8 IKM yang ada, tinggal 5 IKM yang tetap aktif, termasuk IKM King Banong yang memproduksi kopi Banyorang 88. Kalau penjualan kita dalam 1 bulan itu sekitar 100 liter dan sekarang agak menurun sekitar 50 liter lagi. Kalau pemasaran untuk sekarang ya sudah agak mulai naik karena
ada sudah beberapa warkop yang sudah mulai pesan green roast bean kopi. Sebelum pandemi COVID-19, produksi kopi Banyorang 88 oleh IKM King Banong bisa mencapai 100 liter per bulan. Namun kini, produksi menurun hingga 50%. Untuk tetap bertahan, mereka melakukan penjualan dengan cara online atau menawarkan ke hotel-hotel atau kafe-kafe hingga ke Makassar yang sudah mulai dibuka. Ingrid Herman melaporkan. Kedisiplinan dan kesadaran mematuhi aturan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan melawan COVID-19. Tim gugus tugas COVID-19 terus mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Sarana publik yang ramai dan banyak berkumpul masyarakat merupakan tempat potensial penyebaran COVID-19, seperti pusat perbelanjaan dan pasar yang ramai dikunjungi masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun kenyataannya masih ada dijumpai masyarakat yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker saat berada di tempat ramai. Untuk itu, tim gugus tugas COVID-19 dari Kesatuan Raider 700 Wirayuda Sakti kembali turun ke Pasar Hartako Indah untuk membagikan masker gratis kepada pengunjung dan pedagang pasar yang datang untuk berbelanja namun tidak menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker. Pembagian masker ini dilakukan untuk mengedukasi dan meliterasi masyarakat pentingnya penggunaan masker untuk menghindari terpaparnya seseorang dari virus COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Tim gugus tugas dari Kesatuan Raider 700 akan terus mengingatkan dan menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak, karena hal tersebut yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sehingga masyarakat yang datang ke pasar akan selalu merasa aman dan tenang untuk berbelanja. Deslin melaporkan. Hari kedua pelaksanaan pembatasan pergerakan antar wilayah di Kota Makassar, petugas gabungan menemukan banyaknya warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan jaga jarak. Satu persatu pengendara yang masih mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan jaga jarak langsung diberhentikan paksa petugas saat hendak melintas di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar menuju Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hari pertama pelaksanaan pembatasan pergerakan antar wilayah di Kota Makassar, petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kecamatan, dan Dinas Kesehatan masih menemukan banyaknya pelanggaran yang didominasi dari pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Selanjutnya, para pelanggar yang terjaring dalam razia pembatasan pergerakan antar wilayah di Makassar diambil datanya dan apabila masih melanggar akan diberi sanksi tegas. Masih tingginya angka penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan terkhusus di Kota Makassar membuat pemerintah memberlakukan pembatasan pergerakan antar wilayah selama 14 hari ke depan guna meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami telah siapkan form apabila dia ditemukan, dibuatkan perjanjian dan diberikan tindakan hukuman yang bisa membuat jerah. Kemudian ada kami cek suhu tubuh dan memang untuk keluar masuk Makassar di luar profesi yang bekerja di Makassar itu wajib untuk rapid test. Ya, kami juga sudah dari Dinas Kesehatan, kalau memang dia tidak rapid, kami langsung arahkan untuk dilakukan rapid test. Warga yang bekerja di Kota Makassar namun berdomisili di kabupaten perbatasan dengan wilayah Kota Makassar seperti Kabupaten Goa dan Maros akan dimintai surat keterangan bebas COVID dan melakukan rapid test apabila suhu tubuhnya di atas 37 derajat. Mustamin Mustari melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, khususnya di Kota Makassar, memaksa proses pembelajaran di sekolah dengan tatap muka ditiadakan untuk sementara dan digantikan dengan sistem virtual. Pandemi COVID-19 berdampak hampir pada semua sektor, termasuk sektor pendidikan yang menghambat proses belajar mengajar, yang biasanya berlangsung secara tatap muka, kini memaksa harus menerapkan proses pembelajaran secara virtual. Sekolah sebagai unit pendidikan secara otomatis menjadi tempat berkumpul terkena imbas dari kebijakan agar tidak berkumpul demi mencegah penularan COVID-19.
Menyikapi kondisi ini, tentu dunia pendidikan harus berbenah pada pembelajaran sistem online bagi peserta didiknya. Pola komunikasi atau pembelajaran tatap muka menggunakan fasilitas era globalisasi dengan metode e-learning dapat menjadi alternatif pemecahan masalah pembelajaran. Dengan kondisi seperti ini tentu memaksa para pendidik harus menguasai teknologi agar proses pembelajaran dapat terus berjalan dan para siswa harus memperoleh pengetahuan dari pihak sekolah tempat mereka belajar meski di tengah pandemi COVID-19. Salah satu sekolah yang harus menerapkan proses pembelajaran sistem virtual yakni MTSN 1 Makassar yang terus berbenah agar peserta didik terus memperoleh pembelajaran dari pihak sekolah. Menurut Kepala MTSN 1 Makassar, Haja Darmawati SAG, menjelaskan pihaknya telah siap menerapkan proses pembelajaran sistem virtual kepada peserta didik selama 2 jam setiap harinya selama pandemi COVID-19 masih mewabah. Insya Allah kami sudah siap untuk pembelajaran secara virtual learning karena sesuai dengan zona kita di Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan itu masih dalam kategori zona merah, makanya kami tetap mengikuti peraturan dari gugus COVID. Oleh karena itu, secara SDM insya Allah kami akan mempersiapkan dan insya Allah mulai hari ini pembelajaran itu selalu dan semuanya dilakukan by virtual meeting. Kami sudah memiliki aplikasi dalam bentuk e-learning yang akan digunakan oleh guru dan seluruh peserta didik. Tentu diharapkan dengan penerapan proses pembelajaran secara virtual di MTSN 1 Makassar, para peserta didik dapat terus memperoleh ilmu sejalan dengan kurikulum pendidikan yang diberlakukan pihak sekolah. Anto, Asdar, TVRI Sulsel, melaporkan. Ya, saudara, beberapa informasi adalah kiriman teman-teman kontributor dari berbagai daerah. Kami sajikan dalam segmen Lintas Daerah usai jeda. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Saudara, Kabupaten Tanah Toraja kembali mengumumkan 3 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. 3 kasus baru ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja yang dampingi tim dokter Satgas COVID-19. Informasi ini berdasarkan hasil pemeriksaan real-time polymer chain reactant PCR yang diterima dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Suson. Dengan bertambahnya 3 kasus ini, total pasien COVID-19 yang ada di Kabupaten Tanah Toraja berjumlah 32 orang.
Pasien COVID semakin meningkat di Kabupaten Tanah Toraja. Olehnya itu kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari kita semua untuk tetap menerapkan protokol COVID seperti tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, kita tetap menjaga jarak, dan melaporkan diri sekiranya ada gejala-gejala yang kita curigai sebagai penyakit COVID. Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja melakukan langkah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan dan mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19. Layuk Tangke melaporkan. Puskesmas Lumpue di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menutup sementara pelayanan menyusul adanya pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang pernah mendapatkan pelayanan di ruang poli dan instalasi gawat darurat puskesmas tersebut. Suasana di Puskesmas Lumpue, Kota Parepare nampak terlihat sepi karena pihak kepala Puskesmas menutup sementara pelayanan selama 1 kali 24 jam. Penutupan ini dilakukan menyusul adanya pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang pernah mendapatkan pelayanan di ruang poli dan IGD Puskesmas tersebut. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pihak kepala Puskesmas mensterilkan Puskesmas dengan menutup sementara pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan agar petugas dan warga sekitar tidak tertular dengan virus tersebut. Pihak kepala Puskesmas juga telah melakukan rapid test kepada petugas yang pernah kontak dengan pasien tersebut dan hasilnya negatif. Meski demikian, pelayanan kesehatan di Puskesmas ini tetap ditutup. Menurut Kepala Puskesmas Lumpue Kota Parepare, Irmawati, pelayanan akan kembali dibuka jika benar-benar sudah steril termasuk seluruh petugas. Ada satu pasien di wilayah kami, kebetulan di Kelurahan Lumpue, itu terkonfirmasi positif COVID-19. Awalnya dia berobat di poli. Jadi kami mensterilkan poli 1, tempat diterima pertama. Kemudian jadi kami sterilkan 1 kali 24 jam. Dan semua petugas yang menerima pasien tersebut kami isolasi mandiri. Selama ini pandemi COVID-19, Puskesmas Lumpue Kota Parepare tetap melayani pasien seperti biasanya dengan membatasi jumlah layanan poli untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu, seluruh petugas juga dilengkapi dengan alat pelindung diri sesuai standar kesehatan. Dari Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Seorang anggota Persit Kartika Chandra Kirana Koramil 1403 Saweri Gading Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Welly Leonardus, membuat masker loreng. Masker itu dibuat untuk dibagikan ke warga secara gratis. Masih tingginya angka penderita COVID-19 di daerah Sulawesi Selatan dan untuk ikut serta dalam mencegah penyebaran COVID-19, membuat salah satu anggota Persit berinisiatif membuat masker non-medis atau masker kain untuk dibagikan gratis ke masyarakat. Welly Leonardus mampu memproduksi sebanyak 25 masker loreng per hari dengan menggunakan mesin jahit manual. Masker yang dibuat tersebut bertujuan agar warga menggunakan masker sebagai alat pelindung diri dari COVID-19. Hasil karya saya, orang-orang bisa menggunakan masker kain biar tidak tertular dengan virus corona. Hasil karya anggota Persit Kartika Chandra Kirana Koramil 1403 Saweri Gading Palopo tersebut langsung dibagikan secara gratis kepada warga yang dilakukan oleh personil TNI. Kemudian warga dihimbau agar tetap memakai masker setiap hari selama pandemi COVID-19. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Rumah milik pasien COVID-19 yang kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, disemprot cairan disinfektan untuk sterilisasi dari penularan COVID-19 melalui benda dan kontak dari pasien COVID-19.
Sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 semakin bertambah melalui penularan transmisi lokal, pasien COVID-19 yang kabur dari RSUD Lasindrang Kabupaten Pindrang membuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Pindrang melakukan penyemprotan cairan desinfektan ke seluruh ruangan rumah sakit pasien COVID-19, baik yang berada dalam rumah maupun di luar rumah, termasuk rumah tetangganya yang sering datangi pasien COVID-19 di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pindrang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pindrang, Dr. Giki Dia Puspita Dewi mengatakan penyemprotan desinfektan rumah pasien COVID-19 dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dari klaster transmisi lokal antar sesama pasien COVID-19. Selain penyemprotan di rumah pasien COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Pindrang juga terus melakukan pengambilan rapid test dan sampel swab langsung kepada keluarga pasien COVID-19 dan warga sekitar yang pernah kontak erat dengan pasien COVID-19 karena keduanya tidak memiliki riwayat perjalanan keluar daerah Kabupaten Pindrang. Untuk lebih mencegah penularan COVID-19, gugus tugas Pindrang terus mengajak kepada masyarakat agar selalu menjalankan protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker, menjaga jarak antar sesama, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Asnadi Kala melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19, penjualan sapi korban di sejumlah sentra peternakan di wilayah Kabupaten Pindrang terlihat sepi. Hingga saat ini menjelang 2 pekan Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban masih sepi jika dibandingkan tahun lalu. Padahal tahun lalu di 2 pekan Lebaran Idul Adha, lebih dari 30 ekor sapi sudah laku terjual dibeli masyarakat dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dan luar Sulawesi Selatan. Sementara di tengah pandemi COVID-19, baru sekitar 2 ekor yang dipastikan dipesan masyarakat untuk digunakan berkurban. Salah seorang penjual sapi kurban, Iswandi, menjelaskan kondisi sepinya penjualan sapi kurban membuat para penjual tidak meminta suplai sapi kurban dari daerah Kabupaten Sidrap, Endrekang, Baru, Pone, Sopeng, dan Wajo karena khawatir sapi kurban tidak terjual. Meskipun sejumlah peternakan sapi dari beberapa daerah di wilayah Sulsel menyatakan kesiapannya untuk menyuplai sapi kurban. Harga sapi kurban per ekor saat ini juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dengan kenaikan antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per ekornya. Tergantung kalau ada lagi permintaan, baru lagi dia pesan Pak. Kalau sekarang ya rendah 10 juta lebih, 500. 10 yang paling kecil Pak ya. Kalau tahun lalu? Ya 9,5. Berarti ada kenaikan 1 juta. Kalau tahun lalu Pak kita jual berapa? Tahun lalu kurang 80 lebih. 80 ya. Itu kan belum corona, kemungkinan kalau di sini kira-kira taksi ranta berapa Pak kalau enggak? Syukur kalau lebih 50. Oh, syukur. Para penjual sapi maupun peternak memprediksi jika tahun ini hanya mampu menjual sekitar 50 ekor saja hingga pelaksanaan Salat Idul Adha mendatang. Meskipun stok sapi kurban yang disiapkan hanya berkisar 60 hingga 70 ekor sapi. Kondisi ini menyebabkan penjual maupun peternak sapi merugi. Asnadi Kala, TVRI Sulsel, melaporkan. Ratusan kepala desa di Kabupaten Bulukumba mendatangi kantor DPRD dengan tegas menolak pansus BLT dana desa untuk dilanjutkan karena dinilai tidak relevan dan terlalu jauh memasuki dapur pemerintah desa. Sedikitnya 109 kepala desa di Kabupaten Bulukumba kompak mendatangi kantor DPRD Bulukumba terkait penolakan pansus BLT dana desa dilanjutkan karena pansus tersebut mereka nilai tidak ada urusannya dengan BLT. Usai penerimaan aspirasi penolakan pansus BLT yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bulukumba, Kepala Desa Bontonyeleng Gantarang Maura Gawali mengatakan penolakan pansus BLT tersebut karena dinilai tidak ada urgensinya. Seperti apa sehingga pansus BLT dana desa dibentuk?
Sementara penyaluran BLT di Bulukumba, pihaknya sudah 100% aman dan tidak ada penyelewengan. Bahkan dinilai tidak ada kejadian luar biasa ataupun kejadian krusial yang berdampak luas ke masyarakat. Untuk itu dari 109 kepala desa di Bulukumba secara tegas menolak pansus BLT dilanjutkan karena dinilai tidak relevan. Bahkan mereka sangat sepakat tidak akan menghadiri pertemuan dengan DPRD selama dipanggil dalam bentuk pansus. Kepala desa menolak pansus BLT secara tegas. Dan kami tidak akan lanjutkan apapun selama kami dipanggil dalam bentuk pansus. Bentuk rapat kerja dengan mitra komisi. Rapat dengar pendapat. Apa mereka butuhkan, mereka sudah ada sama mereka semua. Apalagi mereka cari. Pansus itu adalah kebijakan politik yang diambil oleh DPR. Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba, Rizal, saat dikonfirmasi menjelaskan, pansus BLT ini dibuat mengacu pada banyaknya aspirasi yang masuk ke DPRD. Tidak hanya itu, dirinya menegaskan dibentuknya pansus tersebut bukan untuk mencampuri dapur pemerintah desa, melainkan hal itu menjadi wujud pengawasan DPRD Bulukumba terkait banyaknya laporan terkait distribusi BLT yang berasal dari dana desa ke masyarakat. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Setelah 2 pekan menanti respon pihak terkait atas pengaduan masyarakat atas kerusakan jalan, akhirnya warga menutup akses jalan poros desa Pakasalo menuju Cenrana. Warga desa Pakasalo, Kabupaten Bone menutup akses jalan ke Cenrana setelah 2 pekan menanti respon pihak terkait, yakni DPRD Bone, terkait pengaduan masyarakat atas kerusakan jalan. Aksi penutupan jalan yang dimulai pada pukul 10 pagi berlangsung hanya sehari saat Wakil Bupati Bone Haji Ambo Dale melakukan peninjauan lokasi luapan air Sungai Walanai yang harus melewati akses jalan tersebut. Kesempatan ini digunakan masyarakat untuk berdialog dengan Wakil Bupati Bone terkait perbaikan kerusakan jalan. Sementara penutupan jalan ini sangat disesalkan salah seorang pengendara truk, Ahmad Yani, yang setiap harinya melewati jalan tersebut dengan mengangkut pasir tambang galian C. Meski demikian, aksi penutupan jalan tidak menimbulkan pertikaian antar warga pengguna jalan dan warga yang melakukan aksi tutup jalan, walau mendapat protes dari pengguna jalan. Apalagi Wakil Bupati Bone telah berjanji untuk menindaklanjuti keluhan warga. Itulah kenapa dilarang masuk, kenapa bikin palang di sini, apa masalah? Apa tujuannya ini palang? Maksudnya ini jalan atau mau dibangun kah? Apa? Ada bikin gara-gara palang ini, bikin palang ini, katanya kan ada palang. Oh, merasa dibikinkan. Kalau begitu bagus kita melapor sama atasan supaya ini jalan dia bikin agak bagus kan, macam batong. Masyarakat berharap agar segera ditindaklanjuti dengan memperbaiki jalan masyarakat, namun pemerintah Kabupaten Bone pun meminta agar masyarakat bersabar karena adanya pandemi COVID-19 yang juga memerlukan anggaran yang cukup besar. Syafri Asis melaporkan. Saudara, Kepolisian Polres Pindrang mengamankan 4 pasang remaja di bawah umur yang sedang asyik berkumpul di salah satu rumah kos di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang. Setelah diamankan Kepolisian Unit Res Narkoba Polres Pindrang, keempat pasang remaja tersebut lalu diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Pindrang untuk menjalani penyidikan dan sementara dimintai keterangan oleh penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pindrang. Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Darmanegara mengakui keempat pasang remaja yang diamankan rata-rata berumur 13 tahun ke bawah. Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pindrang juga akan memanggil orang tua dari keempat pasang remaja untuk dimintai keterangan. Diketahui 8 orang ini berada di dalam kamar tersebut, dan setelah kami amankan, dari 8 orang ini mereka merupakan pasangan kekasih. Dalam hal ini diantaranya perempuannya merupakan masih di bawah umur. Namun kami langsung berkoordinasi dengan unit P2TP2A Kabupaten Pindrang. Memang salah satunya didapati telah melakukan layaknya hubungan suami istri.
Sementara Ketua P2TP2A Pinrang Andi Baktiar Tompo mengatakan setelah berkoordinasi dengan PPA Reskrim Polres Pinrang selanjutnya meminta orang tua masing-masing untuk melakukan pembinaan kepada 4 pasang remaja di bawah umur tersebut. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, dan saudara, 3 informasi berikut kami sajikan dalam segmen Rona-Rona usai jeda berikut ini. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Dengan pengolahan tanah yang tepat, tanah mampat atau tanah yang keras bisa diolah menjadi media tanam sayuran seperti labu dan pepaya. Info tersebut akan diulas dalam Info Tani dari Supriyadi, warga Bacini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa berikut ini. Sektor pertanian, khususnya tanaman padi dan hortikultura, memegang peranan strategis di Kabupaten Goa. Data di Dinas Pertanian setempat pada tahun 2016, luas lahan pertanian Kabupaten Goa mencapai 63.253 hektar. Ini berarti selama kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan luas panen tanaman padi sebesar 36,8%. Harus diakui bahwa dengan potensi area lahan yang cukup luas, Kabupaten mampu menjadi penyangga pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan, dengan inovasi tanam 3 kali setahun, hasil panen di Kabupaten Goa bisa menjadi salah satu pemasok ketahanan pangan nasional. Meskipun potensi lahan pertanian cukup luas, namun tantangan terbesar di Kabupaten Goa adalah pengolahan lahan kritis, utamanya lahan mampat atau tanah keras. Sebenarnya, lahan mampat kurang baik sebagai media produksi, baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan maupun yang tidak dibudidayakan. Lahan mampat sebagian besar diakibatkan oleh kepadatan tanah lapisan tanah bagian atas, sehingga tanah kehilangan bahan organik dan unsur hara dalam jumlah besar. Namun kondisi tanah mampat ini menjadi tantangan tersendiri bagi Supriyadi, seorang pensiunan TNI warga Bacini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Sudah beberapa waktu menjelang pensiun, Supriyadi menekuni bidang pertanian.
Dengan ketekunan dan teknik pengolahan tanah yang tepat, tanah Mampat bisa menjadi lahan yang bisa ditanami, seperti tanaman labu dan pepaya California. Lahan ini memang sudah lama menganggur, dalam hal ini kosong. Sebelum saya olah tanah ini kerdil. Dengan timbul inisiatif saya, apalagi zaman corona, sehingga daripada lockdown di rumah lebih baik kita memanfaatkan lahan yang ada. Sehingga timbul inisiatif saya untuk menanami labu dan pepaya. Di mana labu ini sangat bermanfaat dari pucuk, bunga dan buah. Mengapa saya pilih pepaya dan labu? Pepaya itu adalah tanaman jangka menengah, sedangkan labu ada jangka pendek. Untuk mempercepat bagaimana proses supaya bisa menyambung apa yang diharapkan sekarang untuk makanan termasuk manusia yang ada di Makassar. Karena Makassar itu dalam lockdown sekarang, untuk susah untuk menjangkau seperti tanaman-tanaman, makanya saya persiapkan di sini. Nah, kalau cara penanaman mulai dari penyiapan bibit, kita buat media dulu. Media itu terdiri daripada kotoran sapi, dedak, termasuk tanah. Setelah itu, setelah tumbuh di media, di pelebet namanya, kita tanam dengan ukuran lubang 50 kali 50. Setelah berjalan 10 hari di tempat penanaman, kita adakan pupuk cair. Pupuk cair dikelilingi, dibersihkan. Setelah pupuk cair sudah berumur sekitar 1 bulan, kita adakan pupuk berimbang. Antara lain urea, ZA, KCL, TSP. Mengapa diberikan seperti begitu? TSP untuk penggemburan, untuk KCL untuk persiapan kalau manis, dan KCL-nya bisa menambah vitamin-vitamin lain untuk kepentingan kebutuhan pepaya. Berkurangnya area lahan pertanian perlu diantisipasi dengan pemanfaatan wilayah yang mempunyai lahan Mampat. Apa yang dilakukan Supriyadi, warga Bacini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, menjadi contoh kecil bahwa lahan Mampat bisa diubah menjadi lahan berpotensi ekonomi yang tinggi. Saktiono, Aco Hafid melaporkan. Saudara, pengurus dan anggota Pelti Bajeng bertandang ke lapangan tenis kompleks TVRI Malingkeri. Agenda latihan bersama digelar untuk meraih sehat dan juga menguatkan tali silaturahim. Akhir pekan selalu dinanti. Agenda olahraga bersama banyak diinisiasi. Selain dapat sehat dan berkeringat dengan bonus tertawa bersama yang bisa menguatkan imun di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketua Komunitas Tenis Malingkeri, Geis Bertus, menyambut anggota Pelti Bajeng dalam latihan bersama yang menjadi kunjungan balasan anggota Komunitas Tenis Malingkeri ke lapangan Pelti Bajeng. Sementara Supriyadi, Ketua Pelti Bajeng, berharap agenda latihan bersama lebih sering dilaksanakan sebagai penguat jalinan silaturahim. Agenda latihan bersama seperti ini juga menjadi bagian mendekatkan TVRI dengan penontonnya dari berbagai segmen. Kasih berita TVRI, Saktiono, sebelum membuka latihan bersama ini berharap agenda masyarakat di mana saja menjadi penting untuk bersama dengan TVRI dalam penguatan kepublikan. Latihan bersama digelar pagi hingga siang. Kedua tim berjibaku di lapangan untuk menampilkan permainan terbaik. Tidak hanya servis terbaik yang diperlihatkan, canda dan guyon pun menghiasi latihan bersama ini. Bukan lagi mengejar prestasi, kebersamaan dalam latihan lebih dipentingkan untuk meraih sehat dan silaturahim. Sangat bangga dengan adanya perbaikan-perbaikan sarana dan fasilitas olahraga, terutama olahraga yang bersifat umum ini. Apalagi pada saat pandemik ini, perlu memang ada yang dikatakan kekuatan imun tubuh. Nah, ini yang akan kita hasilkan dengan berolahraga. Tetapi ingat, tetap kita mengikuti tuntunan COVID-19. Jadi dalam peningkatan kesehatan, prestasi tetap harus kita jaga. Dan saya senang sekali melihat lapangan ini sudah direnovasi, dicat, alhamdulillah. Dan ini akan memberikan
semangat bagi warga sekitar sini, terutama di Malengkeri, dan kedepannya lagi mungkin akan muncul bibit-bibit yang bisa akan mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Tidak hanya permainan tenis yang disuguhkan, silaturahim juga dikuatkan dengan beragam obrolan yang tentunya dilengkapi dengan beragam kuliner yang menambah keceriaan di akhir pekan. Wahyudin Mustamin melaporkan. Ya, Saudara, puncak Copo Cempa di Kabupaten Bone menjadi destinasi panorama alam bagi wisatawan, utamanya pencinta alam untuk menikmati keindahan fajar dari senja. Salah satu pegunungan yang menyajikan hamparan panorama alam seperti kebun cengkeh, hamparan sawah ditambah kabut di pagi hari akan memanjakan mata pengunjung yang hendak mengisi kegiatan akhir pekan bersama teman atau keluarga. Meski jarak tempuh yang cukup jauh dengan lokasi yang tidak terawat, namun Copo Cempa yang berada di antara wilayah Kecamatan Pondrek berbatasan Kecamatan Ulaweng dan Palaka, Dusun Sape Ulo, Desa Teluk Bacoe ini sering dikunjungi para penggiat alam dan juga menjadi arena para crosser untuk menancapkan gas motornya ke puncak. Destinasi alam yang indah tentunya memerlukan perjuangan untuk mencapainya. Seperti halnya puncak Copo Cempa dengan menelusuri bebatuan, menyeberangi anak sungai dengan berjalan kaki, naik dan turun. Tidak sedikit para pengunjung harus menyisipkan waktu untuk beristirahat. Umumnya pengunjung atau pecinta alam menghabiskan waktu dengan menginap utamanya akhir pekan dengan menggunakan tenda demi panorama alam senja dan matahari terbit. Ada 2 jalur alternatif yang bisa digunakan untuk sampai di puncak Copo Cempa, yakni dengan berjalan kaki melewati perkemahan Bumi Baru Tengah yang memiliki air terjun 3 tingkat atau dengan menggunakan kendaraan roda 2 melewati Barojang atau lebih jauh jarak tempuh jika dari pusat kota Kabupaten Bone. Di sini tuh sangat bagus, pemandangannya indah dan baik untuk mata. Lewat jalur jalan kaki ya lumayan. Ada kendaraan bisa lewat? Bisa, cuma jauh dari sini jalurnya. Oke, jalur motor 2 saja kali. Iya. Iya. Kiranya pihak terkait atau sekumpulan organisasi masyarakat pecinta alam bisa turut andil dalam hal perawatan lokasi agar lebih nyaman digunakan bercengkrama sambil menikmati panorama alam. Syafri Aziz, TVRI Sulsel melaporkan. Dan perbaharui terus informasi Anda seputar informasi terkini tentang COVID-19 dengan cara memindai kode batang yang tertera di sudut kanan bawah layar televisi Anda seperti yang tertera saat ini. Dan juga kembali kami berterima kasih kepada dokter dan para medis telah menjadi garda terdepan penanganan COVID-19, juga TNI dan Polri yang sudah mengamankan situasi menjadi kondusif, dan juga teman-teman saya jurnalis TV, kameramen, dan kru teknik. Terima kasih sudah mengedepankan informasi terkini seputar COVID-19. Saya Ediman Ferial, selamat petang, sampai jumpa.